Bahwasanya gugatan pra peradilannya Peggy dikabulkan. Artinya Peggy dinyatakan lepas dari posisi jeratan persangkaan, jeratan penangkapan, jeratan penahanan. Nah, dia lepas nih, diputus lepas dan dia harus bebas demi hukum. Begitu. Kan begitu putusannya. Jadi sudah sampai di situ bahwasanya Peggy hari ini juga sebenarnya harus dilepaskan. Karena putusannya kan inkrah. Putusan pra peradilan itu kan berkekuatan hukum tetap pada saat dibacakan dan diputuskan. Jadi sekarang ini Peggy statusnya sudah bebas, begitu. Bebas murni, Bang? Bebas murni dong, begitu. Nah, pertanyaan tadi, kenapa ada kesalahan penyidik, begitu? Jawabannya adalah penyidik bisa salah. Jangankan penyidik, kita manusia kan bisa salah kan gitu. Nah, kita anggap penyidik lagi salah nih. Penyidik mana? Penyidik Polda Jabar. Salah apa? Ya salah dalam prosedur. Salah dalam prosedur bagaimana? Dalam prosedur penanganan perkara melalui tata cara hukum acara pidana. Begitu. Begini, ini perkara sudah 8 tahun. Sudah pernah putus inkrah. Bukti-bukti sudah pernah dimasukkan ke pengadilan. Sudah dipegang jaksa buktinya. Sudah dilihat hakim buktinya. Setelah inkrah, ada yang DPO. Tapi bukti-bukti ini mungkin dikembalikan lagi ke pihak penyidik polisi. Apakah disimpan? Kita belum tahu. Nah, harusnya ketika press conference si Peggy pada waktu itu oleh Polda Jabar itu ditunjukkan nih buktinya ini. Itu baru bukti-bukti formal yang utama. Tapi dalam press conference kan itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua, persoalan saksi. Saksi juga tidak ada yang menyatakan bahwasanya si Peggy lah orang inilah pelakunya. Karena saksi tidak ada kan berarti dua sistem pembuktian kan nggak ketemu. Bukti utama tidak ada, saksi-saksi juga tidak ada. Tapi Peggy ditangkap dengan alasan apa? Dengan alasan dia DPO. Tapi Peggy yang mana? Belum tahu. Gitu. Yang dapat Peggy Setiawan karena kira-kiranya begitu. Nah, penyidikan ini kemudian menjadi tidak berjalan baik. Kenapa? Karena salah dalam prosedur. Prosedurnya apa? Harusnya kan ada tahap-tahapnya. Tek baru tangkap. Tapi ini kan prosedur gini. Ada film rame 1 bulan kemudian tangkap. Nah, itu udah salah prosedur. Namanya tergesa-gesa. Artinya polisi gegabah dalam menangkap seseorang, tidak dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat lagi, tidak dilandasi oleh saksi-saksi, hanya dilandasi oleh apa? Ini identitasnya si Peggy ini berdasarkan cerita ijazah segala macam. Tapi itu kan bukan bukti perkara pidana pembunuhan, bukan bukti perkara pidana pengeroyokan. Itu kan bukti identitas seseorang. Itu sebenarnya tidak bisa dipakai untuk menjerat si Peggy sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan. Nah, pihak Polda Jawa Barat nggak pernah tuh memberikan bukti-bukti yang akurat tentang itu di press conference. Demikian pula di wilayah pra peradilan kemarin. Di pra peradilan kemarin saksi juga tidak ada, bukti-bukti tidak ada. Sudah kita bisa prediksi dari dasarnya press conference bahwasanya bukti-buktinya lemah, saksinya lemah. Karena semuanya lemah, ya sudah. Ini orang walaupun dia diduga bersalah pun harus dilepaskan. Kenapa? Karena kekurangan bukti dan kekurangan saksi. Nah, jangan diperlakukan untuk diperpanjang. Nah, karena sudah diputus pra peradilan, tentunya kan kita semua bersyukur. Syukur puji Tuhan. Nah, bahwasanya Peggy lepas. Walaupun dia bersalah tapi dia lepas karena kurangnya bukti-bukti, kurangnya saksi. Nama baiknya tentunya direhabilitasi. Kan sudah diputus di pengadilan bahwasanya di pra peradilan kan nama baiknya harus direhabilitasi nama dan harkat martabatnya. Bagaimana caranya? Tentu bisa lewat putusan pengadilan itu disebarluaskan, bisa juga kemudian Polda Jawa Barat kemudian mengeluarkan statement ya kepada media bahwasanya kami dengan ini memohon maaf atas tindakan kami. Kan bisa begitu. Itu kan salah satu bentuk memulihkan martabat dan harkat seseorang. Bang, kalau Peggy memilih menggugat balik gimana, Bang? Bisa digugat balik, Bang? Yang menggugat balik, Bang, mungkin di sejumlah uang itu, Bang. Nah, ini kan putusan baru sampai rehabilitasi nama. Kalau minta ganti rugi itu bisa gugat lagi, gugatnya perdata karena terjadi kesalahan prosedur dan sudah menang pra peradilan. Teman-teman dari kuasa hukum Peggy ini kan menggugat meminta ganti rugi berapa? 15 triliun kalau mereka berani, begitu kan? Atau 15 miliar kalau mereka berani, atau secukupnya. Buat apa? Buat si Peggy yang tadinya dipenjara kan dikembalikan hak-haknya. Kasih ganti rugi uang buat apa? Buat supaya Peggy sekolah. Biar jadi apa? Kan sekarang kuli bangunan.
jadi mandor. Naikin Naik dikit gitu. Artinya apa? Kemampuan Polda untuk membayar ganti rugi kan kita bisa ukur juga. Jangan sampai mereka urunan gitu, jangan, bahaya juga. Bang, masyarakat jadi menilai kinerja polisi ini gimana ini Bang? Begini, sebenarnya Polda Jabar bersyukur dengan adanya putusan pra peradilan ini yang melepaskan si Peggy. Ini tentunya mengurangi pekerjaan berat si Polda Jabar sendiri. Kalau kemudian si Peggy ditolak pra peradilannya, Polda Jabar harus kerja keras nih untuk melengkapi yang namanya bukti-bukti dan saksi-saksi. Mereka akan beradu dengan kejaksaan di sana. Jaksa pastikan ini berkas belum lengkap, dibalikin, ini berbahaya malah. Apalagi kalau sampai sidang utama di pokok perkara, di mana kemudian gelar perkara yang dibedah sedemikian rupa dan kemudian ternyata kosong. Jadi Polda Jabar bersyukur terselamatkan. Mungkin sekarang mereka kena sedikit, rugi sedikit, tapi kalau dijalankan ini terus bisa rugi banyak Polda Jabar gitu. Jadi udah bener nih, Polda Jabar bersyukur, Peggy lepas, kuasa hukum juga bersyukur, Peggy lepas, kita juga bersyukur kan. Si Peggy lepas kenapa? Karena rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Paling tidak 70%, 80% masyarakat yang meributan ini kemudian menjadi tenang. Kenapa? Karena sudah ada rasa keadilan, dapat keadilannya. Walaupun Peggy belum tentu bersalah, belum tentu tidak bersalah. Kan putusannya begitu. Ya kan, peradilan karena apa? Kurang bukti, kurang saksi, kurang administrasi, dilepaskan. Lebih baik melepaskan orang yang bersalah karena kurang bukti dibanding menghukum orang yang tidak bersalah. Gitu. Bang, tapi masih ada itu ya Bang, katanya Ya, Ada kemungkinan Peggy bakal menangin pra peradilan. Peggy. Peggy ada kemungkinan nggak Peggy akan memenangkan pra peradilan? Kan sudah menang. Sudah putus tadi. Bang, Ada lagi. masih ada upaya hukum selang nggak Bang untuk pihak Polda Jabar untuk melakukan mengajukan gugatan tentang putusan pra peradilan? Begini, pra peradilan ini sifatnya sebenarnya sudah inkrah ya. Iya. Dipaksakan juga udah sia-sia. Sebenarnya kita bicara tadi kan, polisi bersyukur aja deh udah putus nih, jadi nggak banyak kerjaan gitu. Walaupun rugi dikit nggak apa-apa kan gitu. Nanti kan ada perkara-perkara lain yang bisa ngebantu memperbaiki citra polisi di Polda Jawa Barat. Tapi kan dengan ini agak tercoreng dikit Bang. Biasa kita juga coreng banyak juga aman-aman aja gitu. Jadi biasakan kita sedikit tercoreng atau tercoreng, yang penting kita masih bisa hidup. Bisa kemudian kita menampilkan sisi terbaik lagi kan begitu. Evaluasi juga. Tentunya untuk evaluasi juga. Jadi evaluasi buat Polda Jabar khususnya. Makanya kenapa kita lihat kenapa kok Kapolri diem-diem aja nih perkara. Karena Kapolri juga ngeri juga nih kan. Perkara kalau dia campur-campur repot juga gitu kan. Udah biarin jalan begitu aja deh. Kan begitu. Udah benar Pak Kapolri. Berarti diduga nih terburu-buru Polda Jabar atau gimana nih Bang? Tergesa-gesa, bukan terburu-buru, tergesa-gesa merespon suatu kejadian yang viral, yaitu film Vina. Bang, ketimpangan nih Bang, dari BAP awal kan masih ada 3 lagi, harusnya itu 2 orang tidak jadi DPO kan, terus satu lagi Peggy kan ketangkap tapi tidak bersalah seperti apa Bang? Ya, ini kan kemudian kan kita harus tetap berpegang dari pernyataan press conference-nya si Polda Jabar kan, bahwasanya 2 itu ternyata cuma sebut-sebut aja. Berarti 2 kan kosong. Ya sudah, kita pakai itu aja sebagai bahwasanya nggak ada lagi kok. Gitu. Jadi ya sudah, nggak usah kita ributin lagi. Polda Jabar juga udah nyerah, udah nggak. 2 yang kosong nih. Yang 3 DPO ternyata sama 1, yang 2 ternyata bodong gitu. Berarti case close Bang, atau gimana nih Bang? Case close. Udah. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk tim kuasa hukum yang sudah bekerja keras dan masyarakat juga yang mengkawal ini. Oh ya, buat tim kuasa hukum, kita masyarakat Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bekerja maksimal membela Peggy. Ya, patut diingat Peggy belum tentu bersalah dan belum tentu tidak bersalah gitu. Tapi karena rasa keadilan masyarakat ini penting, tim kuasa hukum sudah bekerja maksimal khusus buat Peggy dan juga pada umumnya buat masyarakat Indonesia. Jadi sudah clear ini, sudah clear inkrah, sudah clear. Menanglah ini kuasa hukum kan, kita patut bersyukur. Ini kalau buat kuasa hukum. Jadi kan dari Polda Jabar sudah bikin rilis atau presiden sendiri soal pendapat kegiatan sendiri. Ini Peggy sendiri, dan dia juga akan mengurus apa yang tercantum dari hakim bersama gitu. Gimana Bang melihatnya? Ya udah bener. Kalau bisa 5 menit kemudian langsung dilepas. Jadi begini, kadang-kadang administrasi dasarnya kan sudah putus inkrah. Ketika udah putus terdengar, ya udah langsung dilepas aja. Administrasi bisa menyusul dalam 1 jam paling lambat sudah dilepas. Sebenarnya begitu, yang paling benar begitu. Tapi abang melihat dari sisi hukumnya Bang, itu udah tepat nggak sih Bang? Humasnya sendiri menjabarkan apa yang kesalahan dari penyidikan awal Bang? Yang mana nih barusan?
Apa tuh ceritanya tuh? Mas saya sendiri sudah merasakan penyidikannya dengan beberapa prosedur yang salah dan akhirnya Peggy bebas. Jadi Mas sendiri juga bilang bahwa akan membereskan atau meningkatkan nasib Ya, baik, Bang. ya jadi itu udah benar mereka ngakuin kesalahan tuh udah benar daripada bertahan-tahan capek ngakuin salah. Kita juga kalau salah-salah dikit kan kita akuin kita salah nih maaf ya yang kita salah yang. Oke, udah terima kasih.